semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Namaku Anggi dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Ngomongin masalah perkembangan teknologi emang gak akan ada habisnya karena ada aja penemuan-penemuan yang canggih yang akan membuat kita merinding dan amazed at the same time. Teman-teman pernah mendengar nggak sih tentang konsep Society 5.0? Apakah ini merupakan perkembangan teknologi setelah 4.0? Terus apa sih perbedaan antara industri 4.0 dengan Society 5.0? Well, let's go find out. Sebelum aku ngebahas tentang Society 5.0, aku akan flashback dulu ke revolusi 1.0 sampai 4.0. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap pada abad ke-18 di Inggris. Pada awalnya, mesin uap digunakan oleh industri tekstil. Lalu seiring berjalannya waktu, mesin uap juga dipakai oleh industri manufaktur, pertambangan, pertanian, dan juga transportasi. Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-20 dengan ditemukannya mesin listrik dan terciptanya lini produksi menggunakan conveyor belt atau ban berjalan. Pada Perang Dunia Kedua, mesin listrik juga banyak berkontribusi dalam menciptakan alat-alat perang seperti tank, senjata, helikopter, dan lain-lain. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan terciptanya mesin yang bisa berpikir dan berjalan secara otomatis seperti komputer dan robot. Komputer yang pertama kali diciptakan adalah untuk memecahkan kode sandi Nazi Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, perkembangan komputer semakin lama semakin pesat. Dengan hadirnya transistor, semikonduktor, integrated chip, dan komputer yang dipakai juga ukurannya itu semakin kecil, listrik yang digunakan juga semakin kecil pula, dan kemampuan hitung yang makin akurat. Industri 4.0 adalah perkembangan dunia digital dan IoT atau Internet of Things. Contohnya yaitu robot yang dikendalikan oleh internet, artificial intelligence, cloud computing, dan lain-lain. Revolusi industri 4.0 banyak berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi perusahaan. Contohnya itu salah satunya adalah dalam mengumpulkan data, lalu oleh algoritma diolah sehingga menjadi keputusan yang logis layaknya manusia. Society 5.0. Teman-teman nyadar nggak sih perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin lama itu semakin cepat? Aku mikirnya industri 4.0 aja udah canggih banget. Apakah akan ada perkembangan teknologi selanjutnya setelah 4.0? Nah, pada tahun 2019, negara Jepang meresmikan konsep Society 5.0 dikarenakan Jepang mengalami percepatan atau kemajuan teknologi yang sangat pesat. Mereka juga mengalami beberapa tantangan sosial, salah satunya yaitu aging society. Aging society atau penurunan usia produktif di Jepang sebenarnya bukan masalah besar, tetapi Jepang hanya ingin membuat masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah berusia tua, agar lebih bahagia dan nyaman dengan teknologi. Society 5.0 adalah peradaban di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri dan internet tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi tetapi untuk membuat kehidupan manusia lebih baik. Nah, jadi manusia, benda, dan sistem akan terkoneksi semuanya di dunia maya dan hasil optimal yang diberikan oleh artificial intelligence akan diberikan ke ruang publik. Hal ini membawa dampak yang luar biasa bagi dunia karena sebelumnya diprediksi hal ini tuh tidak akan mungkin terjadi. Lalu cara kerja Society 5.0 itu gimana sih? Yang pertama di bidang healthcare. Nah, misalkan penduduk usia tua atau orang-orang yang sudah tua, mereka ingin melakukan medical check up ke dokter atau rumah sakit. Di Society 5.0 mereka tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke dokter atau ke rumah sakit untuk melakukan medical check up. Mereka hanya perlu melakukan video call misalnya. Nah, setelah itu health record yang kita punya juga akan tersimpan secara digital agar lebih mudah ditemukan. Lalu dari sisi mobilitasnya gimana nih? Nah, contohnya orang tua yang tadi sudah check up ke dokter, mereka memutuskan untuk membeli obat di apotik. Tentunya kita sudah mulai terbiasa melakukan transaksi dan pembelian secara online. Contohnya seorang pasien yang dihadapkan pada sebuah keadaan di mana pasien ini membutuhkan sebuah obat yang jaraknya itu cukup jauh. Tetapi obat ini tidak bisa dikirimkan menggunakan kurir biasa karena takut rusak di jalan dan waktu yang diperlukan juga berhari-hari untuk sampai di pasien tersebut. Nah, dalam Society 5.0 solusinya adalah menggunakan drone untuk mengirimkan sebuah barang.
Pada bulan April 2019, Administrasi Penerbangan Federal USA meresmikan Wing sebagai operator pesawat tak berawak pertama yang disertifikasi untuk mengirimkan barang komersial ke penerima yang jauhnya bermil-mil. Wah, pasti mulai saat ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang menggunakan drone sebagai alat untuk mengirimkan sebuah barang. Selain drone, Society 5.0 juga akan banyak mempromosikan autonomous driving taxi dan bis. Autonomous driving taxi dan bis dikhususkan untuk daerah-daerah pelosok yang sulit banget menjangkau transportasi. Wah, kira-kiranya kalau di Indonesia bisa terjadi kapan ya? Kita doain aja supaya cepet ya. Dari segi infrastruktur kayak gimana sih? Nah, sebelumnya di industri 4.0 tenaga kerja manusia itu kan dikurangi ya karena digantikan oleh robot. Di Society 5.0, sensor, AI, dan internet akan tetap dikontrol oleh manusia supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan pada infrastruktur publik seperti jembatan, bendungan, jalan, terowongan, dan lain-lain. Terus kalau misalkan di sisi fintech kayak gimana ya? Nah, teman-teman suka bete nggak sih kalau datang ke bank ternyata antriannya panjang banget, terus pada saat dilayani pelayanannya buruk banget dan lama. Nah, Society 5.0 punya solusinya nih, karena di era ini kita akan lebih banyak menggunakan cashless, banyak dipromosikannya API atau Application Programming Interfaces dan juga blockchain. Teman-teman pastinya udah nggak asing lagi dong dengan teknologi blockchain. Teknologi blockchain memungkinkan kita untuk melakukan transaksi secara lokal maupun global dengan minim biaya dan waktu. Teman-teman ada yang udah pernah ngirim uang ke luar negeri belum? Berhubung aku belum pernah ngirim uang ke luar negeri, coba teman-teman langsung tulis di kolom komentar biasanya kalau kirim uang ke luar negeri itu prosesnya berapa lama sih? Teknologi blockchain kedepannya pasti akan terus berkembang dan akan semakin memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Society 5.0 disebut-sebut sebagai era manusia super cerdas. Wah, beban banget nggak sih buat kita? Enggak, jangan dijadikan beban, justru itu menjadi motivasi buat kita agar kita bisa terus meningkatkan kualitas diri. Terus skill apa aja sih yang harus kita miliki dalam menghadapi era Society 5.0 agar kita menjadi sumber daya manusia yang unggul? Yang pertama leadership, yang kedua yaitu language skill. Nah, tadinya pasti kita berpikir yang penting kita bisa bahasa Inggris aja deh. Tetapi dari waktu ke waktu, bahasa internasional akan semakin berkembang juga. Mungkin yang tadinya bahasa Inggris doang, kita harus bisa juga bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahkan diprediksi bahasa Korea pun akan menjadi bahasa internasional. Selanjutnya yaitu IT literasi, critical thinking, writing skill, problem solving, dan juga kreatif. Society 5.0 memberikan dampak yang positif, salah satunya yaitu banyaknya model bisnis baru dan profesi-profesi baru. Tetapi tidak dipungkiri juga nih bahwa Society 5.0 membawa dampak yang negatif seperti hilangnya beberapa profesi yang tergerus oleh zaman. Apa nih pendapat teman-teman mengenai Society 5.0? Sudah siapkah kita dalam menghadapi era manusia super cerdas ini? Semoga video yang aku berikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini dari awal sampai selesai. Dukungan dari teman-teman berarti banget buat aku, membuat aku lebih semangat lagi untuk terus memperbaiki kualitas video aku selanjutnya. Dan membuat aku juga pastinya semangat untuk terus membagikan ilmu dan hal positif lainnya kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman terdekat kalian. Keep finding out more and see you on my next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.